di hati-Mu Tuhan. Indonesia di hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di bangsa kami Tuhan. Pagi ini kami rindu Tuhan. Semua umat-Mu bersatu hati berdoa buat bangsa kami Tuhan. Pulihkan Indonesia kami Tuhan. Biarkan namamu, kemuliaan-Mu ada di bangsa kami Tuhan. Hati rindu kami Tuhan. Hati kami rindu Tuhan. Untuk bangsa kami. Pagi ini Tuhan, kami merendahkan hati kami. Menyerahkan bangsa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua umat menyerukan nama Engkau melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Berdoa buat Indonesia Tuhan. Penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari dengan saya sama-sama kita katakan amin. Saya percaya umat yang hadir pada pagi hari ini semua sudah dimerdekakan Tuhan. Amin. Amin. Sudah dimerdekakan Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu mari sama-sama dengan saya katakan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka. 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 Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat. Saya percaya semua yang hadir semuanya penuh dengan sukacita karena Allah kita dahsyat. Haleluya. Haleluya.
capek. Mari kita sama-sama lagi. Allahku dahsyat berkuasa. Lebih semangat lagi. Semuanya tangan di atas. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah. Lebih keras lagi. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami akan mengucap syukur Tuhan untuk Indonesia yang sudah melewati masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu berkat-berkat untuk Indonesia. Percaya kalau Engkau sudah mengizinkan semuanya ini terjadi. Kami percaya semua ini adalah rancangan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur untuk setiap rencana.
kami Tuhan. Doa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa sedepannya sesuatu yang besar akan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Biarkan namamu saja yang ditinggikan. Seluruh bumi memuliakan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Bagi bangsa ini, yes, kami mau berdiri buat bangsa kami Tuhan. Dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita sama-sama berdoa buat bangsa kami. Kita akan bangkit berdiri memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita serahkan Indonesia pada Tuhan. Kita serahkan Indonesia kepada Tuhan. Biarkan kemuliaan Tuhan terjadi buat bangsa kita. Haleluya, haleluya. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti dengan kasih Tuhan istri saya Pastor Koni akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami datang beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini Tuhan melawat setiap kami yang membuka hati kepada Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kami berdoa. Biarlah firman-Mu ini kami dengar dengan baik. Kami simpan dalam hati dan pikiran kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kuasa urapan Tuhan memenuhi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kuasa urapan Tuhan memenuhi kami yang mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siduk silakan duduk. Ya shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk kita pegang HP kita masing-masing. Sudah? Pegang HP-nya. Oke. Sekarang buka mode kamera. Iya. Aplikasi kameranya dibuka. Buka Zoom, selfie. Kita lihat dulu wajah kita. Sudah? Oke, seperti saya seperti ini kan. Nah,
Sudah lihat semuanya? Yuk. Yakin yang tampil wajah kita? Lalu pandang kameranya. Dan katakan, saya sudah bertobat. Selama firman Tuhan saya tidak mau main HP. Aplikasi apapun saya akan tutup. Kecuali aplikasi Alkitab. Saya sudah bertobat. Saya buktikan saya sudah bertobat. Amin? Oke. Jangan main game dalam ibadah. Paham? Bapak Ibu jangan tersinggung dengan saya. Saya mau ngajar hal yang benar. Amin? Sudah boleh Pak? Oke yuk. Temanya, mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Maaf, dress code saya tidak merah putih, yang penting ada putihnya. Oke? Merahnya sudah jemaat ambil semuanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya tidak bicara tentang kemerdekaan, tetapi saya berbicara tentang keputusan. Dengar baik ini, keputusan yang membawa mujizat. Bapak Ibu jemaat, salam kenal dari kami. Next. Saya Jeffrey Welan. Saya sudah berumah tangga. Yang merasa istri saya tolong berdiri. Yang merasa ya, yang merasa tolong ya. Yang merasa istri saya. Anak saya 3 tidak bisa ikut, ada di Surabaya. Mereka ada kegiatan gereja juga. Renhat, Joy, dan Darlene. Oke, menghemat waktu kita lanjut saja. Hambanya, boleh saya minta tolong? Iya. Jadi partner saya tolong bacakan firman Tuhan ya, yang ditampilkan. Ya, bersama dengan saya Bapak Ibu yang diberkati, 2 Tawarik 20 ayat 17. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 17. Silakan. Dalam apa? Dalam peperangan. Berarti ada pergumulan di situ. Berarti ada perjuangan di situ. Berarti ada proses di situ. Betul? Firman Tuhan bilang apa? Silakan. Tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Memberikan apa? Janji Tuhan buat kita umat Allah. Tuhan akan memberikan apa? Kemenangan. Dengar baik, dengar baik. Kemenangan. Lanjut. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Siapa yang menyertai? Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Di dalam kehidupan ini kadangkala kita salah membuat keputusan. Akhirnya salah. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak jemaat di tempat ini, GSJ Eklesia Blitar, dengar baik. Keputusan yang kita ambil harus membawa kita mengalami kasih karunia Tuhan, harus membawa kita kepada kemenangan, harus membawa kita mengalami keajaiban Tuhan. Dengan kata lain, keputusan yang saya ambil, keputusan yang membawa mujizat terjadi dalam diri saya, keluarga saya, pelayanan saya, dan usaha pekerjaan saya. Amin. Boleh senyum. Orang senyum tidak hanya kelihatan dari bibir yang tertutup masker, dari mata orang senyum bisa kelihatan. Orang senyum dan tegang bisa kelihatan bedanya. Oke? Matanya dong bercahaya. Amin. Amin. Pak, mohon dimaafkan. Berkenan, boleh izinkan saya pinjam 1 kursi? Iya. Hah, ini dia. Terima kasih. Jarang kan pendeta duduk. Iya. Ya. Maaf Pak Gembala, saya bukan SPG atau karyawan ya, atau sales membawa tas menjual barang di ibadat, tidak. Jangan khawatir. Aman terkendali. Oke, next. Dalam salah satu pelayanan saya di Kerawang, waktu itu diundang Katolik, saya singgah di setiap saya ke Jakarta harus ke rumah mereka. Siapa mereka? Yapto dan Iren. Yapto ini pengusaha muda, dia punya perusahaan kerupuk besar ya di daerah Kerawang, tapi rumah mereka di Jakarta Timur. Istrinya seorang dokter. Saya ingin membawa kesaksian ini karena buat saya sangat hidup kesaksian ini.
Mereka suami istri yang sangat diberkati, terima kasih. Mereka pelayanan, orang yang luar biasa. Mereka menikah seperti layaknya orang menikah, mereka merindukan berkat dari Tuhan. Dalam hal ini, anak. Apa yang terjadi? Saya nginap di rumah mereka, di lantai 2. Satu ketika, seingat saya waktu itu sebelum jam 7 malam. Mereka datang dan katakan, Pastor Jeffrey, kita ke Kelapa Gading yuk, ngapain? Makan. Saya bilang, minta maaf, Papa sudah belikan saya tadi nasi padang, kesukaan saya. Maaf Pak Gembala, bukan berarti selesai ibadah kita makan nasi padang. Tidak ya. Tidak. Kalau ada urap-urap, puji Tuhan ya. Nah, senyum begini kan enak, ya kan? Iya, luar biasa. Apa yang terjadi? Saya Tuhan gerakkan untuk apa? Berdoa buat mereka. Saya tidak dapat info apa-apa. Saya cuma bilang, boleh Pastor Jeffrey berdoa buat kalian? Boleh. Saya berdoa haleluya, amin. Tahu yang terjadi? Ternyata mereka baru pulang dari dokter kandungan. Dan divonis dokter, istrinya ini Iren seorang dokter. Divonis dokter, next. Dia mengalami next. Satu penyakit yaitu namanya, itu dia, PCOS itu. Ya, itu keterangannya. Intinya, dokter Iren tidak akan pernah hamil. Ya, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Next. Foto ini sudah seizin mereka. Itu lubang-lubang itu tuh penyakitnya. Ya, tidak akan bisa. Saya doa berkat, saya tidak tahu kalau mereka baru pulang dari dokter. Lalu saya katakan apa? Tetap datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa dokter katakan. 2 minggu kemudian, ada istri saya saksinya malam itu. 2 minggu kemudian saya ditelepon. Dan mereka baru bersaksi, Pastor, waktu pastor di rumah doakan kami, sebenarnya kami lagi down. Karena apa? Karena dokter kandungan mengatakan istri saya tidak bisa hamil. Karena penyakit PCOS tadi. Dan apa yang terjadi? Saya hari ini juga baru pulang dari dokter. Dokter yang sama memvonis tidak bisa. Dokter yang sama memvonis istrinya hamil 2 minggu. Dengar baik-baik. Next. Iya, itu dia. Next. Mujizat terjadi yang dikatakan tidak bisa. Dengar baik. Waktu kita ambil keputusan yang tepat, keputusan yang terbaik, keputusan itu akan berdampak mujizat kita alami. Amin. Amin. Next. Waktu saya KKR di Banda Aceh, mereka telepon doakan karena apa? Lagi masuk ke ruang operasi. Dan lahirlah anak yang luar biasa namanya Chelsea Natania Siam. Hari ini dia sudah berumur next 4 tahun ya. 3 atau 4 tahun kurang lebih. Bapak Ibu percayalah kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Orang bilang tidak mungkin kita tertolong. Mungkin tetangga, mungkin saudara. Mungkin orang lain berkata tidak akan bisa. Selagi Yesus ada, mujizat pasti terjadi. Selagi Yesus ada, kemenangan pasti terjadi. Yesus ada, kesembuhan pasti terjadi. Amin. Yang penting keputusan apa yang kita sementara lakukan. Keputusan apa yang harus kita ambil. Kita akan belajar dari seorang pribadi. Next. 2 Tawarik 20 ayat 1. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Silakan brother. 2 Tawarik 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meuni. Ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Kasim, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat, kita akan belajar prinsip mengalami mujizat dari seorang pribadi yang bernama Yosafat. Yosafat adalah seorang raja yang luar biasa. Raja yang jago strategi. Raja yang pintar dengan mengatur kerajaan. Raja yang berkenan di hadapan Allah. Raja yang terbaik, yang sangat luar biasa.
Tapi firman Tuhan katakan satu ketika ada 3 pasukan, 3 laskar besar menyerang yang namanya Yosafat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Next. Sekali lagi temanya keputusan yang membawa apa? Keputusan yang apa? Membawa mujizat. Ya, Bapak Ibu, waktu saya dihubungi untuk pelayanan di sini, Bapak, Ibu Gembala dan Bapak, ya terima kasih. Kalau di sana saya bilang Bapak Gembala dan Ibu. Kali ini Ibu Gembala dan Bapak. Saya berharap tidak salah penyebutan saya. Ya, dengar baik-baik. Jemaat terima kasih buat kesempatannya. Kemarin kami mengalami mujizat luar biasa. Ada saksinya Bapak David dan Ibu. Saya bilang dengan istri, karena anak saya nggak ikut, mobil mereka bawa. Mereka ada kegiatan gereja juga. Saya bilang ke istri saya, kita naik kereta. Kereta penuh. Naik travel, nggak diantar ke tempat. Saya bilang naik apa Mi? Gampang Mi, kita naik bis kota. Dari pusat kota ke Bungurasi. Dari Bungurasi kita ke Malang. Karena sudah sekian puluh tahun nggak pernah naik bis kota. Bagaimana? Setuju? Deal. Sudah, kami nunggu bis kota. Bis kota datang, wah ternyata bis kotanya nggak kalah dengan luar negeri sekarang. Surabaya luar biasa. Ya, satu ketika Blitar juga akan alami dahsyat. Amin. Aminnya kok. Aduh, yakin loh, amin. Ya begitu, oke. Dengar baik-baik, apa yang terjadi? Di dalam bis kota saya foto dengan istri selfie. Yes. Mau foto ketiga ada telepon masuk. Saya angkat, Shalom, Pastor Jeffrey posisi di mana? Di dalam bis kota. Kemana? Saya mau ke Blitar, kan mau pelayanan. Karena ibu nggak bisa, saya berangkat nih dengan istri. Kok naik bus? Saya jelaskan bla 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 bla. Teman saya cuma bilang, turun dari bis kota. Ya, turun. Kenapa? Saya akan suruh sopir saya untuk jemput Bapak. Akhirnya saya dengan istri mikir-mikir, turun aja di Bungurasi. Sampai di Bungurasi, Tuhan sudah siapkan Innova 1 unit untuk antar ke Malang. Betul Pak David ya? Dengar baik-baik. Bagi kita anak Tuhan, yang penting apa? Buatlah keputusan itu menyenangkan hati Tuhan. Percaya Tuhan tidak akan main-main dengan kita. Amin. Mau diantar Pak sebenarnya ke Blitar. Saya bilang kami sudah dengan Pak David 1 mobil. Iya kan? Akhirnya dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Biarlah keputusan yang kita ambil, keputusan itu akan membawa kita mengalami yang namanya mujizat. Amin. Oke, kita lihat. Next. Pertanyaannya, keputusan apa yang harus kita ambil sehingga membawa mujizat dalam hidup kita? Hambanya, Brother Bram ya. Satu aja sebut, keputusan apa yang pernah diambil dan itu luar biasa. Masuk sekolah Alkitab, di mana? Sati. Oh iya, di mana itu Sati? Saya lulusan Satya Bakti Karanglo Malang juga ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Biarlah keputusan kita membawa kita mengalami mujizat. Membawa kita mengalami kasih karunia. Bapak Ibu, apapun yang sedang Bapak Ibu alami, jemaat, apapun yang jemaat sedang alami, saya hanya katakan, biarlah saat ini kita akan dengar firman dengan baik, sehingga kita akan membuat satu keputusan yang tepat, dan keputusan itu kita mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu mujizat. Amin Bapak Ibu. Oke. 1. Next. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kita akan belajar dari Yosafat. Keputusan apa yang diambil Yosafat? Yaitu yang pertama, keputusan untuk tetap mencari Tuhan. Kadangkala di tengah kita menghadapi masalah, di tengah kita menghadapi proses Tuhan, di tengah kita sementara bergumul, iblis bisa menggoda kita, mengganggu kita, membuat apa? Kita putus asa, kita hilang harapan, kita tidak ada semangat. Membuat apa? Ke gereja aja malas, berdoa apalagi, baca firman Tuhan, wah semua ditinggalkan. Saya mau katakan,
Kalau kita buat keputusan itu membawa mujizat. Yang pertama, di dalam masalah apapun, dalam pergumulan apapun, dalam kebutuhan apapun, selagi Yesus ada, mujizat pasti ada. Yang harus kita lakukan, ambil keputusan untuk apa? Apapun yang terjadi, saya akan tetap mencari Tuhan. Amin. Rambutan tidak berbuah nggak masalah Pak Gembala. Durian nggak musim nggak masalah. Yang jadi masalah besar waktu kita hilang gairah untuk mencari Tuhan. Waktu kita tidak ada kemauan keinginan mencari Tuhan, itu masalah besar. Kita lihat firman Tuhan. Next. 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4. Brother tolong. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Seorang raja. Raja yang hebat. Raja yang punya jenderal luar biasa. Secara manusia dia bisa memberi perintah kepada pasukannya. Hadang 3 pasukan itu. Betul? Tetapi Yosafat sadar. Dia hanya manusia biasa. Dia punya keterbatasan. Dia butuh Tuhan. Penguasa alam semesta ini. Sumber kemenangan, sumber mujizat, sumber pertolongan. Yaitu Allah yang dia sembah. Allah yang dia percaya. Yesus yang kita layani ini. Amin. Firman Tuhan katakan apa ayat 3, dengar luar biasa. Yosafat menjadi takut, secara manusia itu terjadi. Bapak Ibu, secara manusia itu terjadi. Terjadi, takut wajar. Yang gak wajar waktu ketakutan yang menguasai kita. Yosafat manusia, dia takut melihat 3 laskar itu benar. Itu fakta. Tapi jangan lupa, ayat selanjutnya firman Tuhan bilang apa? Lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4 dikatakan dengan luar biasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk apa? Mencari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, ambil waktu cari Tuhan. Seorang pribadi yang bernama Daud, waktu dia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya, Mazmur 63 mengatakan Daud jiwanya tuh melekat dengan Tuhan. Di tengah keadaan tidak bisa, maju kena, memundur kena, sekitarnya itu ancaman. Tidak ada pertolongan. Pintu pertolongan sepertinya tidak ada. Disitulah Tuhan pasti akan berkarya dengan luar biasa. Yang penting apa? Ambil keputusan mencari Tuhan. Ambil keputusan mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya apa? Kita benar-benar merendahkan kehidupan kita, merendahkan hati kita, mengakui bahwa Dialah Allah, Dialah Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu, di dalam keluarga dengar baik-baik. Kebutuhan apapun yang kita sementara butuhkan, Yesus sanggup mengadakan itu. Yesus sanggup menolong itu. Amin. Yesus sanggup. Yang penting apa? Sorga melihat ada jemaat GSJ Eklesia di Kota Blitar. Betul-betul apa? Mencari Tuhan. Baru-baru minggu lalu, saya dihubungi seorang pengusaha Pak Gembala. Seorang ibu. Ya. Beliau katakan, Pastor Jeffrey, tolong buat berdoa. Minggu ini saya butuh 4,5 M untuk bayar kapal. 4,5 M kita beli soto berapa banyak itu Pak? Bayangkan. Beli urap-urap berapa hektar tuh kangkung dah tanam. Bapak Ibu jemaat, saya bilang nggak salah Bu. Tidak Pastor Jeffrey, dikirim surat-suratnya ke saya. Kami lakukan apa? Saya bawa doa puasa 3 hari. Hari kelima saya dapat kabar, Pak Jeff, mujizat Tuhan terjadi. Di hadapan Tuhan nominal apapun itu kecil.
Amin. Bukan kita mau sombong. Bukan. Bukan. Karena salib jawabannya. Tidak ada satu nominal, satu mata uang yang bisa mau hitung harga salib itu. Betul? Tidak ada. Itu aja Tuhan beri. Apalagi kebutuhan yang lain. Yang penting apa? Tuhan melihat kita mencari Tuhan. Amin. Iya, ada ilustrasi sedikit aja. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi apapun, ingat baik-baik. Carilah tuh. Yakin cari Tuhan? Guru sekolah minggu mana nih? Guru sekolah minggu. Ada? 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 Mana? Jemaat, Bapak Ibu, ingat. Keputusan yang membawa kemenangan dimulai apa? Ambil waktu tetap mencari Tuhan. Amin. Kita cari siapa? Setuju? Cari Tuhan. Siapapun, suami, istri, anak semua carilah Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi faktanya banyak yang terjadi. Di tengah masalah, umat Tuhan bukan cari Tuhan. Tapi apa? Cari masalah. Ini yang terjadi. Sering sekali kita cari masalah. Betul? Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini sering terjadi. Orang bukannya duduk berlutut. Ya, duduk menyembah, memuji Tuhan. Doa puasa, cari Tuhan. Yang terjadi apa? Cari masalah. Salahkan sana, salahkan sini. Bertengkar sana, bertengkar sini. Suami nyalakan istri, istri nyalakan suami, anak nyalakan orang tua nyalakan menantu, dan lain-lainnya. Mau mujizat terjadi seperti apa? Tidak akan bisa. Amin. Yang kita harus cari siapa? Carilah Tuhan. Kita cari Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, dengar baik-baik. Waktu kita cari Tuhan, percayalah. Percaya, perkara-perkara besar akan terjadi. Minimal di dalam rumah masalah selesai, tidak ada pertengkaran. Amin. Tidak akan ada tipu muslihat iblis di dalam keluarga itu. Tidak akan ada. Tidak akan ada. Ya, tidak akan ada. Karena apa? Karena yang ada adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Ada yang mau bukunya? Yang mau angkat tangan. Ada? Enggak mau? Saya hitung sampai 3. Apa? Anak Tuhan kok malu? Berarti nggak anggap saya keluarga kalau malu. Kalau kita keluarga tidak ada rasa malu. Yang ada rasa saling sayang menyayangi. Amin. Ada yang mau? Pertanyaan kedua. Masih malu lagi? Yang rugi bukan saya. Yang ketiga, ada yang mau? Yakin Pak? Betul? Pak Gembala, boleh saya mengutip sebuah ayat? Tuhan bilang jangan mengingini milik orang lain. Ya. Betul? Tapi tenang Pak. Saya bukan orang lain. Saya keluarga Bapak. Betul? Bapak yakin saya keluarga Bapak? Betul? Selesai ibadah kita makan apa Pak? Nanti saya kasih ke Bapak. Mau Bapak kasih guru sekolah minggu? Awal saya mau kasih guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu malu-malu gak angkat tangan. Ya malu berkat jauh. Setuju? Hidup ini yang penting gak malu-maluin. Setuju? Mau gak? Mau gak? Oh, dia terpikir ayat yang kita kutip tadi, bagus. Bapak Ibu, next. Izinkan saya memberikan kesaksian. Minggu lalu saya bersaksi tentang pribadi ini dalam materi yang lain. Siapa dia? Yaitu Ibu Florence dan Pak Wianto. Dalam salah satu perjalanan ke Jakarta di Juanda saya ketemu. Saya nggak kenal siapa mereka. Siapa ibu ini saya nggak kenal. Tapi akhirnya saya nyanyi satu pujian. Dan ibu ini berkata, orang gereja? Iya.
Ibu bilang saya sering lihat foto bapak, ternyata lihat di media sosial. Next, suami beliau yang nama Pak Wianto itu sakit. Ini orangnya, itu pembuluh jantungnya. Next, sakitnya apa? Pak Wianto sakit di seksi aorta, terjadi robek pembuluh darah. Orang mengenalnya jantung pecah. Biasa orang bertahan 3 hari, lepas itu pasti meninggal. Next, waktu operasi dada dibuka, ada satu foto yang saya tidak bisa tampilkan karena saya nggak kuat juga melihatnya. Dada ini dibelah, ya, nih ya, dibuka dan kelihatan di dalam itu apa. Ini hasilnya. Next. Karena pecah aorta sehingga tidak ada suplai darah ke organ-organ. Ini luar biasa, ngeri sekali. Next. Hasil CT scan, otak kiri rusak dan lain-lain. Bahkan dikatakan dia akan menjadi mayat hidup. Bayangkan, waktu kami ketemu, kalau datang ke rumahnya atau kami telepon, saya cuma bilang ke Cece, ke istrinya, tetap semangat. Saya orang sakit, saya ajak doa puasa. Istrinya, saya bilang ayo puasa. Tujuannya apa? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Di tengah keadaan tidak mungkin, di situ pasti ada Tuhan. Orang mau bilang tidak akan bisa. Keluarganya sendiri mengambil semua harta sampai dia kecewa, sakit hati. Bahkan lebih parah lagi sakitnya. Kami datang ke rumah, kami doakan, kami bimbing untuk apa? Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Keluarga sendiri berkata engkau akan mati. Ini keluarga. Tidak akan ada pertolongan. Dengar baik, dengar baik, dengar baik. Yosafat ditolong. Siapapun orang yang mencari Tuhan, Tuhan yang sama akan mengadakan mujizat. Amin. Apa yang terjadi yang disangka mayat hidup? Next. Bulan Februari kemarin berulang tahun bisa tersenyum. Next, sudah bisa jalan-jalan refreshing dengan keluarganya. Dimulai dari mana? Ada istri yang sungguh-sungguh mengajak suami mau cari Tuhan. Cari Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, dengar baik-baik. Belum pernah saya temukan orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh itu dibiarkan. Belum pernah. Belum pernah. Saya bukan gembala seperti ibu dan bapak, bapak dan ibu. Bukan. Ya. Kami pelayanan saya dengan istri keliling. Kami sudah melihat berbagai macam mujizat terjadi Tuhan kerjakan. Dimulai dari mana? Ayo kita jadi pribadi yang cari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan cuma di gereja. Ibu-ibu, ya bapak-bapak. Saya mengajarkan kalau di rumah tangga. Suami pergi kerja, istri cepat masuk kamar berlutut. Jangan pegang handphone lalu gunakan media sosial segala macam. Cari Tuhan, berlutut. Mohonkan berkat Tuhan untuk suami. Percayalah Tuhan akan memberkati suami-suami kita. Amin. Mau mujizat? Sederhana. Dimulai dari apa? Buatlah keputusan apapun yang terjadi. Saya akan tetap mencari Tuhan. Amin. Yuk yang kedua, next. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Keputusan apa? Keputusan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk di kedua ini seringkali banyak orang kalah. Karena apa? Karena kita suka yang instan. Minta mau cepat dapat, betul? Ada proses dari Tuhan. Proses itu akan membawa diri kita, membawa pribadi kita untuk apa? Bisa nggak fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada materi. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada berkat. Fokus kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena firman Tuhan katakan apa? Yosafat, next. 2 Tawarik 20 ayat 12. Firman Tuhan bilang apa di sini? Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada. Amin. Seorang raja, Yosafat namanya, dengan kerendahan hati luar biasa dia katakan, ya Allah kami. Dengar ini,
Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yosafat tidak melihat orang-orang pilihan ada di dalam kerajaannya. Karena apa? Karena Yosafat tahu itu tetap manusia biasa, punya keterbatasan. Yosafat tidak menganggap itu satu kebanggaan buat dirinya. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Tapi dengar kata-kata selanjutnya yang sangat luar biasa. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat fokus tetap kepada Tuhan. Yosafat mengajak umat Tuhan untuk apa? Tetap pandang kepada Tuhan. Tetap melihat kebesaran Tuhan. Tetap melihat kedahsyatan Tuhan. Tetap melihat keperkasaan Tuhan. Tetap melihat kebaikan Tuhan. Jangan pernah mengeluh. Katakan amin. Yang sering terjadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sering sekali, dengar ini, di dalam menghadapi proses yang Tuhan izinkan kita lalui, sering sekali kita mengeluh. Amin. Sering sekali mengeluh. Mengeluh dan mengeluh. Tidak lihat betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu luar biasa menolong kita. Bapak Ibu, mari tetap fokus kepada Tuhan. Mari ambil waktu tetap di dalam doa, ambil waktu di dalam puasa, ambil waktu di dalam waktu-waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Di akhir zaman, sorga ingin melihat jemaat-jemaat Bapak Ibu rekan sahabat bahkan kita hamba Tuhan memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita melekat dengan Tuhan, tipu muslihat iblis jenis apapun pasti bisa dihancurkan. Dan pastinya keputusan untuk kita fokus kepada Allah, keputusan itu akan membawa mujizat terjadi dalam hidup kita. Istri saya sudah berapa kali operasi. Saya sering tanya, mau sembuh lewat apa? Kalau istri saya bilang mujizat, saya doa puasa tumpang tangan, sembuh. Betul? Dokter pernah vonis kena kista 6 cm. 5 koma. Dokter bilang harus operasi. Saya tanya istri saya, Mami mau sembuh lewat operasi atau mujizat Tuhan? Mujizat Tuhan, doa puasa saya tumpang tangan. Dokter yang sama kami datang, cari dok. Bukan mau sombong, tidak. Tapi kita harus berani berbicara tentang Tuhan Allah yang berkuasa. Diperiksa dokter, dokternya bingung, kistanya lari kemana. Waktu kita fokus kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan fokus mengerjakan perkara yang besar buat kita. Amin. Bapak Ibu, keputusan yang kita buat itu penting. Apapun yang terjadi, jangan pernah salahkan Tuhan. Ingat, kita bukan sementara syuting drama. Amin. Kita ini dalam kehidupan nyata. Ya, skripnya kita tuh firman Tuhan. Oke, sutradaranya ini Bapak. Skenarionya tetap Bapak di sorga. Semua itu ikuti gayanya Bapak di sorga. Ikuti kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, percayalah. Di tengah situasi apapun, walau kadangkala kita berat, rasa diri ingin menyerah, stop, jangan menyerah. Rasa diri ingin putus asa, stop, jangan putus asa. Kenapa? Waktu kita fokus kepada Tuhan, percayalah berkat itu sudah disiapkan untuk kehidupan kita. Mujizat itu pasti terjadi. Boleh satu orang saya undang Bapak Ibu, jemaat, boleh bapak-bapak atau saudara, dengan cepat, waktunya terbatas. Boleh? Siapa saja, silakan. Yuk, saya undang satu orang, boleh maju ke depan. Guru sekolah minggu atau siapapun. Oke, mari Pak. Luar biasa. Hah? Iya. Oke, dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak? Wah, luar biasa ini. Yusuf adalah satu tokoh saya sangat favorit. Bulan depan saya khotbah di hadapan di Jakarta di Hotel Neoso. Dari 7 kali jadwal salah satunya saya bicara tentang Yusuf. Menjadi pribadi pemimpin. Yusuf orang yang luar biasa. Oke, asli mana Pak? Blitar. Wah, senyum Bapak ini luar biasa ya. Durian musangking lewat. Oke Pak, Bapak setuju untuk mengalami mujizat ada keputusan-keputusan yang kita ambil.
Yang pertama keputusan tetap mencari Tuhan. Amin Pak. Yang kedua keputusan tetap fokus kepada Tuhan. Pernah nggak fokus sama Tuhan Pak? Kadang. Pertanyaannya pernah Pak? Pernah. Oke, itu jawaban paling tepat. Oke? Ya, Bapak mau nyanyi lagu apa? Saya nggak bawa oleh-oleh Pak dari Surabaya. Saya ini pinjem tadi di situ Pak. Boleh dipegang Pak? Oke, ada satu ilustrasi gini Pak. Iya, antara Bapak sudah pernah atau tidak saya nggak paham, tapi saya lakukan aja Pak. Ada lima gambar di sini, dari satu lembar kartu, ada 5 gambar. Dolar, obat-obatan, yaitu pasti narkoba dan teman-temannya, Tuhan Yesus, alkohol, hidup bebas. Menurut Bapak, yang Bapak diajarkan di gereja ini, sumber yang bisa membuat mujizat yang mana dari 5 gambar ini? Yakin? Berapa persen Pak? 100%. Oke, Bapak gunakan itu, jepit gambarnya di atasnya. Wah, luar biasa. Semua setuju? Layak dapat hadiah tanpa undian, langsung Pak. Satu orang satu Pak, ada 2 soalnya. Oke Pak? Siap? Ibadah tuh jangan tegang-tegang Pak. Harus santai, oke? Kalau sama istri, Pak. Apa? Tegang kalau sama istri. Jangan bahas yang terlalu berlebihan Pak. Enggak, saya agak takut Pak. Tenang Bu, saya langsung titik, oke? Jangan koma, titik, oke? Oke Pak. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Pak Gembala setuju pilihannya? Ibu Gembala setuju pilihannya ini? Oke, tolong dipegang Pak. Dengar baik, dalam kehidupan firman Tuhan bilang iblis bisa menyerupai malaikat terang. Cara menggodanya tuh halus Pak. Iya kan? Tapi iblis bisa seperti singa mengaum-ngaum. Caranya kasar. Bagaimanapun iblis menggoda, iblis tetap iblis. Amin. Kita sebagai orang percaya, apapun godaannya tetap fokus sama Tuhan. Silakan Pak. Ada 5 gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya mempermudah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Oke, perbaiki Pak ya. Nggak mau doa dulu Pak, tanya Tuhan. Sudah ya? Oke, luar biasa. Daud, waktu dia diperhadapkan dengan bangsa Filistin, dia pergi ke kubu pertahanan, doa sama Tuhan. Kalau enggak Pak, repot kita. Kenapa? Ini yang terjadi Pak. Enggak apa-apa Pak, cari uang Pak. Cari uang ini enggak dosa Pak. Tolong dipegang Pak. Betul ya Bu Gembala, Pak Gembala, cari uang enggak salah ya. Tapi enggak boleh ganti Yesus dengan uang. Betul? Iya. Pas lagi di Blitar ya. Oh, iya. Oke. Gagal sekali wajar Pak. Tuhan selalu beri kesempatan. Yang kedua Pak. Oke. Sederhana aja Pak. Silakan. Oke yuk. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Pak. Yakin? Tidak apa-apa. Lihat Pak, yang terjadi. Tenang Pak. Kalau fokus kita ke sini bisa nyerempet-nyerempet ke sini. Tenang Pak. Ingat. Fokus kita kepada Tuhan Pak. Amin. Yang ketiga Pak. Sekali salah wajar. 2 kali wajar. 3 kali keterlaluan Pak. Mungkin Bapak mau minta bantuan, teman, call your friend. Ada? Terakhir. Mungkin minta bantuan hambanya? Oke. Hambanya malah salah. Kita coba pelan-pelan. Oke Pak, silakan yuk. Silakan, terakhir. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tetap? Yakin? Hah? Ini hanya ilustrasi Pak. Harus fokus. Ini bukan bicara dokter Pak. Ini suntik yang berbahaya ini ya. Oke. Pak, ini hanya ilustrasi. Tapi saya mau ingin mengajak bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Senyum Pak. Hah?
Bapak ada uang 10.000? 20.000? Mungkin nggak bawa, ada istri atau siapa? Ada? Boleh? Siapa Pak? Dicek ada yang punya uang 20.000? Uangnya Bapak. Uang Bapak. Oh, uangnya Bapak ada? Coba. Harus uang Bapak. Oke, siapa? Maaf Bapak Ibu. Nanti kalau mau bertanya silakan, hanya ilustrasi buat khotbah aja. Mari Pak. Iya, tadi saya masuk kaget juga ya. Merah, 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 merah. Lupa kita nggak tanya dress code apa ya. Pak, jangan pulang Pak. Baru poin kedua Pak. Ada? Oke. Berapa Pak? 20. Yakin Pak? 20.000 Pak ya? Kalau nilainya 20.000 tapi angka 10 ribuannya banyak. Banyak. Totalnya? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, cari tahu. Pegang Pak. Bapak kasih ini nanti masuk di situ uang misi Pak ya. Jangan masuk kantong lagi. Betul Pak? Oke, Bapak lihat ada apa ini Pak? Lihat baik-baik. Bapak lihat baik-baik. Lihat baik-baik Pak. Lihat baik-baik. Ada apa Pak? Enggak, Bapak ada apa di dalam? Nggak ada Pak. Ah ini Pak. Kadangkala, dengar Pak ya. Waktu kita nggak bisa fokus sama Tuhan, berkat di depan mata pun kita nggak bisa lihat. Tapi waktu kita fokus sama Tuhan, mujizat bisa kita lihat, kita alami, kita rasakan. Amin Pak. Sekarang Bapak lihat Pak. Kok guyu tok toh? Lihat Pak. Amin Pak. Mau? Hah? Buat kesempatan ya Pak. Bagus sekali. Saya tunggu-tunggu jawaban itu. Sekali uang misi Pak ya. Berapa Pak? Percaya Pak, hari ini Bapak menabur, buat keputusan untuk itu memberi misi. Percaya ke depan ada berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Kita foto keluarga dulu Pak. Oke, foto keluarga Pak. Bapak ini kayak penyanyi dangdut ya. Senyum Pak. Oke, Tuhan berkati. Saya Jeffrey. Yang semangat lah, oke? Saya Jeffrey. Saya Yusuf. Kami dari Gereja Eklesia Blitar. Yes. Mantap. Tos dulu. Tuhan berkati, silakan duduk. Ibu Gembala, lama sedikit waktu tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu ya? Oke, mohon dimaafkan jarang-jarang khotbah di sini kan? Oke, yuk next. Satu ketika saya diundang satu pelayanan di jemaat GSJ juga. Jemaat punya itu. Iya, Mi ya. Tadi ada yang punya. Tolong. Oke, baik. Terima kasih buat pinjamannya. Tuhan memberkati. Saya diundang satu acara dari jemaat GSJ Ambengan, Surabaya. Ya. Acara ulang tahun. Wah, khotbah ulang tahun tuh paling saya suka. Kenapa? Habis khotbah pasti makan. Pasti Pak. Khotbah ulang tahun mau anak setahun sampai opa oma umur puluhan tahun, habis khotbah pasti diajak makan. Pasti itu. Sama saya khotbah di acara ini. Ya. Apa yang terjadi? Selesai khotbah, saya ditarik seseorang, ibu-ibu. Ya. Tarik, otak saya langsung mikir, makan. Lewat satu meja, dua meja, 3 meja, sampai bermeja-meja pindah tempat, nggak dipanggil makan. Ternyata, next, saya diperhadapkan dengan ini. Mereka, Pak Purwo dan Bu Ani ini 13 tahun menikah. 9 atau 13? 9 ya. 9 tahun menikah, mereka belum diberkati keturunan. Mereka sudah pergi ke terapi manapun, herbal manapun. Mereka sudah ikut doa puasa di mana-mana. Ikut KKR. Tuhan belum izinkan. Lalu saya bilang begini. Waktu saya mau berdoa, saya bilang kepada suaminya, kamu marah ke istri?
Jengkel Pak. Istri sama. Mereka, iya. Terus saya bilang begini, bereskan semua itu. Sekarang fokusnya kepada Tuhan bukan kepada anak. Berani nggak? Berani nggak saya bilang? Oke, siap. Saya doa berkat. Doanya ini cuma 58 detik. Tahu dari mana? Videonya saya punya. Salah satu sepupunya rekam. Saya doakan suaminya. Ingat, fokus sama Tuhan ya, jangan kepada berkatnya. Saya doakan lalu suaminya taruh di perut. Saya minta istri saya pegang. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Bagi Tuhan 9 tahun. Bagi Yesus 9, 10, 11, 12 berapa tahun pun. Waktu Tuhan lihat benar-benar kita fokus kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Next. Saya kabari waktu saya di Papua, saya diinfo, Pastor Jeffrey, istri saya positif. Yang pasti bukan saya suaminya, tetap dia. Ya, jadi jangan salah pikir. Next, apa yang terjadi? Anak mereka luar biasa. Apa cukup satu? Tuhan bukakan pintu berkat luar biasa. Next, 2 anaknya. Dimulai dari mana? Orang yang betul-betul mau fokus kepada Tuhan bukan berkat. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, betul kan? Cari Tuhan. Cari dan kebenarannya. Maka semua Tuhan akan tambahkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berkat itu Tuhan sudah siapkan. Bagaimana kita mendapatkan berkat? Ingat, tetaplah hidup mau cari Tuhan. Tetaplah hidup mau fokus kepada Tuhan. Situasi apapun. Next. Yang ketiga. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Next ayatnya tolong dibaca. 2 Tawarik 20 ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Amin. Pelajaran apa? Dalam 23 tahun pelayanan saya menemukan satu hal penting. Mujizat terjadi waktu pribadi kita menyadari kita harus menyembah Allah dengan benar. Kita menyembah, kita mengagungkan, kita menghormati, kita memuliakan Tuhan dengan benar. Artinya apa? Dengan seluruh kehidupan kita. Bukan dengan gaya cara kita angkat tangan, 1 tangan 2 atau berlutut. Tetapi betul-betul lahir dari diri kita. Karena apa? Ada satu kebenaran yang luar biasa. Kita sadar bahwa Dia yang layak dimuliakan dari hidup kita. Walaupun berkat itu belum kelihatan, mari kita datang tetap menyembah Tuhan. Amin. Walaupun mujizat itu belum saya alami, saya akan tetap datang menyembah Tuhan. Walaupun sepertinya pintu tertutup, saya akan tetap datang menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajarkan istri dengan anak-anak saya seperti itu. Menyembah Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Inti dari penyembahan itu sebenarnya satu penghormatan yang harus lahir dari diri kita. Makanya kenapa di awal ibadah saya selalu bilang jangan main-main HP dalam ibadah. Karena itu salah satu cara tidak menghargai adanya Tuhan dalam ibadah. Satu kali saya KKR di sebuah gereja GSJA di Sumatera Selatan. Besar sekali gereja itu. Belum buka Alkitab, saya lihat hamba-hamba Tuhan sudah pegang HP semua. Wih, saya bilang hebat jemaat di sini. Saya belum tampilkan firman Tuhan perlu dibaca. Jarinya sudah aktif sekali ya di handphone. Yang main-main HP stop. Mau undang puji Tuhan, nggak undang silakan urusan dengan Tuhan. Pelayanan banyak saya bilang. Tapi saya mau katakan hal yang benar. Di dalam ibadah milikilah rasa hormat yang besar kepada Tuhan. Amin. Ya, dan saya menemukan kunci Yosafat mengalami mujizat Tuhan. Tidak hanya Yosafat buat keputusan mencari Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tetapi Yosafat melakukan yang ketiga. Apa itu? Dia dan umat Tuhan datang menyembah Tuhan. Dikatakan apa di sini? Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Berbicara apa di sini? Ada kesehatian di antara umat Allah. Ada persatuan, ada kebersamaan.
Mereka betul-betul mau datang mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan di akhirnya apa? Mereka melakukan hal yang luar biasa. Adanya penghormatan yang besar. Belum mereka mengalami kemenangan saat itu. Betul Pak Gembala ya? Mereka belum mengalami kemenangan. Tapi apa yang terjadi? Mereka memberikan penghormatan buat Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, maaf saya bersaksi tidak bermaksud apa-apa. Awal bulan saya harus bayar kontrakan per 6 bulan 20 juta di Surabaya. Istri saya bilang begini, papi hari ini harus bayar. Ada saksinya istri saya. Tenang saja. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita sudah doa puasa berhari-hari ini. Doa puasa berhari-hari. Dan apa yang terjadi? Siang hari saya terima satu WA. Saya bilang ke istri saya, Mami, orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, orang yang fokus kepada Tuhan sungguh-sungguh, orang yang memberi penyembahan terbaik kepada Tuhan, sorga tidak tutup mata. Amin. Sorga tidak biarkan hidup kita sendiri. Saat saya butuh hari itu 20 juta, hari itu Tuhan kirim lewat orang. Bapak Ibu jemaat dengar baik. Makanya temanya tentang apa? Keputusan yang membawa mujizat. Amin. Satu ketika uang kami tinggal 1 juta. Pandemik, tiba-tiba saya di video call seorang hamba Tuhan. Waktu nyala, kaget juga. Hamba Tuhan ini lagi pakai alat macam-macam, positif, berjuang hidup mati. Pastor bantu doa. Karena saya sudah alami 17 tahun melawan maut itu, berjuang untuk hidup. 17, saya bilang apa tadi? Oh mantap sekali ya. Maaf ya, salah Bapak Ibu jemaat yang dengar, jangan marah. Saya koreksi, 17 hari bukan 17 tahun. Maaf ya. Dengar baik. Waktu kami lihat Ibu Pendeta itu, oke kita berdoa ya. Haleluya. Amin. Selesai berdoa, saya dengan istri saling berhadapan-hadapan, tatap muka. Bukan saling menyatakan cinta, tidak. Tapi istri saya cuma kode saya, uang tinggal 1 juta, masa pandemik. Pelayanan waktu itu cuma online. Waktu istri saya kode, saya juga kasih balas kode. Saya bilang, Ibu Gembala mohon maaf, jangan marah kepada kami. Boleh minta nomor rekening? Jangan Pastor Jeffrey, saya tidak maksud lain. Tidak, saya juga tidak maksud lain. Karena waktu itu Tuhan bicara tabur berkat 500.000. Berani enggak masa pandemik sisa 1 juta tinggal di Surabaya, suruh bagi 2. Dengar baik, dengar baik-baik. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu semua perintah Tuhan ujung-ujungnya selalu memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang penting kita lakukan dengan motivasi benar. Selesai, kami transfer, kami berdoa. Besok pagi saya diberkati Tuhan berpuluh-puluh kali lipat dari yang kami tabur. Makanya jangan pernah takut membuat keputusan dan keputusan itu menyenangkan hati Tuhan. Kadangkala kita berkorban, kadangkala kita harus berkorban. Tapi dengar baik-baik, dengar baik-baik. Keputusan yang kita ambil menyenangkan hati Tuhan, percayalah. Percayalah, selalu ada berkat. Amin. Saya akan tutup dengan kesaksian seperti ini. Next. Seorang Ibu Lita membuat keputusan untuk tetap menyembah Tuhan. Seorang pribadi yang kaya raya, sukses luar biasa. Next. Namanya Ibu Lita, punya 4 orang anak. Yang satu direktur 3 perusahaan. Yang satu kuliah di Cina, satu kuliah di Jepang. Kerja di Jepang, satu masih di Surabaya. Dengar baik-baik. Seorang pribadi yang kaya raya, sukses, ditipu orang sehingga sakit-sakitan. Next. Ini dia kecepatan yang kedua. Tapi tidak apa-apa, sudah terbuka, bukakan saja. Ya, beliau sakit-sakitan. Beliau harus mengampuni orang yang menipu. Setelah diampuni, dalam proses Tuhan beliau diminta apa? Tetap datang cari Tuhan, fokus jangan kepada berkat, fokus kepada Tuhan, dan hidup berani enggak menyembah Tuhan luar biasa. Sampai hari ini beliau lakukan. Kami sudah bimbing 2 tahun lebih. Next. Akhirnya Tuhan berkati beliau hari ini luar biasa. Sebenarnya hari ini beliau datang kesaksian di sini, sudah janji dengan kami, tapi hari Kamis saya dikatakan Pastor Jeff minta maaf,
saya harus ke Makassar untuk satu kebutuhan usaha. Dan tadi malam beliau ke Jakarta, pagi ini beliau ke Medan. Satu saat kami akan datang ke sini, kita adakan kegiatan. Bapak Ibu, terlalu banyak kesaksian berbicara tentang Tuhan. Kami baru-baru diberkati dengan satu kata-kata yang luar biasa dari hamba Tuhan. Jangan pernah membesar-besarkan iblis dengan ceritakan segala macam tipu muslihatnya. Tapi besarkan dan ceritakanlah tentang Yesus. Karena yang sanggup menolong kita hanya Yesus penguasa sorga itu. Amin. Amin. Wah, Pak, jemaat berapa sekarang, Pak? Bu, maaf Bu. Lupa, maaf ya Pak ya, mohon dimaafkan. Ibu mohon maaf, Ibu Gembala, jemaat berapa sekarang? Boleh yang sekarang atau total? 69. Luar biasa. Jemaat total ada tembus 100? Tembus? Dengan anak-anak, 100 berapa Bu? 115. Bapak Ibu, saya nggak punya karunia nubuat, tanya istri saya. Nggak punya Pak, nggak punya. Tapi kami pernah diundang gereja di Subang, namanya ada satu gereja di Subang. Mungkin ini lebih besar ya. Ya. Saya diundang KKR pertama, jemaatnya tidak banyak. Tapi Tuhan taruh di hati saya iman yang luar biasa. Saya percaya dalam tahun ini gereja ini akan direnovasi. Saya katakan kepada jemaat di Subang, tahun itu direnovasi. Saya bilang, diundang kedua kali saya bilang, saya percaya ibadah akan 2 kali. Terjadi 2 kali. Saya diundang lagi, saya bilang, saya yakin gereja akan jadi 3 kali ibadah. 3 kali ibadah. Terakhir kita khotbah Februari kemarin. Saya khotbah di sana, saya bilang saya yakin akan 4 kali ibadah. Hari ini 4 kali ibadah dan jemaatnya berapa? 1000 lebih. Dimulai dari berapa? Enggak sampai 100. Iya. Hari ini 1000 lebih di kota Subang itu gempar. Saya katakan kepada gembala, praktekkan otoritas kuasa Allah dalam pelayanan. Doakan saja. Orang yang nentang, orang yang apa, doakan. Urusan Tuhan yang urusan dengan mereka. Bapak Ibu, urusan jiwa, urusan Tuhan, urusan kita, doakan mereka. Boleh undang, saya undang 1 orang terakhir, setelah itu kita berdoa. Boleh Bapak atau Ibu, dengan cepat maju ke depan. Silakan. Ada? Mari. Mari Ibu. Hah? Guru sekolah minggu? Atau? Oke. Dengan Ibu siapa? Ibu Esther, luar biasa. Luar biasa ya. Bu, agak maju Bu, ke sini. Ibu mohon maaf, ada kolektor kita? Ada. Boleh saya pendeta, saya yang khotbah, boleh saya ambil kolektor sendiri? Boleh ya? Enggak salah ya? Enggak salah kan? Kan jarang, enggak pernah ada pendeta ambil kolektor sendiri. Jauh-jauh saya udah bawa kantong kolektor Bu. Jadi Bapak Ibu mari jemaat. Boleh Pak Bu Gembala? Boleh saya ambil kolektor? Alamat enggak diundang lagi Pak David. Langsung direkomendasi Pak David, jangan undang pendeta satu itu, enggak sopan bawa kantong kolektor sendiri. Bapak Ibu jemaat dengar baik. Mohon maaf Bu, tanpa mengurangi rasa hormat, tolong diambil ada apa? Oh Ibu sebelah kiri aja enak. Bu, maaf ya Bu. Iya, tolong Bu ambil ada apa di dalam. Apa Bu? Kain. Ada berapa warna Bu? 4 warna. Ya, warna berbeda Bu. Seperti itulah jemaat Gereja Eklesia Blitar. Kita semua berbeda. Betul? Tapi dalam perbedaan itu jangan lupa, mari kita hidup saling mengasihi. Jiwa itu akan datang dengan sendirinya. Waktu apa? Waktu orang tahu di sini diajarkan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Firman Tuhan bilang, orang akan tahu kita murid Kristus bukan ada mujizat di sini. Tapi apa? Ada hidup saling mengasihi, maka orang lain akan tahu kita murid-murid Kristus. Amin. Ibu, kantongnya ada apa Bu? Yakin? Ibu lihat lagi baik-baik, mohon maaf. Oke. Ibu masukkan satu persatu Bu kainnya. Hijau, maaf 4 warna ini tidak mewakili partai manapun. Paham ya? Oke baik. Merah, biru, kuning. Dari 4 warna, warna kesukaan Ibu yang mana? Merah. Ibu ambil genggam semua, baru nanti ambil yang merah. Genggam semua Bu. Genggam dulu. Sudah? Ambil semua. Diangkat.
Ambil warna merah pelan-pelan. Pelan-pelan Bu. Harus lihat Bu, kalau nggak lihat nggak bisa. Harus lihat Bu. Yang warna merah dicabut Bu, pelan-pelan. Hah? Semua ikut. Dikasih lihat Bu. Mari GSJ Eklesia, kita berbeda boleh. Tapi dalam perbedaan Tuhan mau kita hidup saling mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi. Amin. Betul? Percayalah, mujizat-mujizat akan terjadi. Ibu lihat baik-baik, ada jahitannya di tengah? Ada? Waktu kita bersatu, tidak boleh satu pribadi pun kelihatan, termasuk Pak Gembala, Bu Gembala, atau orang lain. Tidak bisa, hanya Yesus Kristus yang boleh kelihatan. Amin. Iya, Bu, lihat baik-baik Bu. Oke? Oke, perhatikan Bu. Ibu punya kerinduan jemaat eklesia bertumbuh, berkembang, berbuah, berdampak. Berapa persen kerinduan Ibu? 70%. Kenapa enggak 100 Bu? 70%. Tidak apa-apa, Tuhan sangat menghargai. Amin. Ibu ambil sekarang. Sabar, pelan. Kenapa Bu? Hah? Kok banyak? Makanya Ibu mau 70% atau 100%? Wih, cepat sekali Bu ya. Tapi Tuhan menghargai. Ibu ambil, tolong diangkat, dikeluarin. Ibu buka Bu. Amin. Bapak Ibu, tertawa tidak dosa, tertawa tidak dilarang, tapi firman tetap firman. Amin. Ayo buat keputusan, jangan dilipat dulu Bu. Buat keputusan, saya mau cari Tuhan, saya mau fokus sama Tuhan, dan saya mau menyembah Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama. Tuhan Yesus memberkati Bu ya. Tuhan memberkati Ibu. Siap. Oke. Pemain musik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya buat satu renungan yang saya bagikan kepada orang-orang, berbicara tentang Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Karena Tuhan tidak hanya menyelamatkan, tapi Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati kita. Tuhan itulah yang disembah oleh Raja Yosafat. Makanya dalam keadaan apapun, Yosafat melakukan perkara yang luar biasa, keputusan yang dahsyat. Untuk apa? Mencari Tuhan. Untuk apa? Fokus kepada Tuhan. Untuk apa? Datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama pagi hari ini berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan pegang tangan kita. Haleluya. Singers akan nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada dan siap melawat kita. Haleluya. Minta kepada Tuhan. Tuhan pegang erat tangan. Haleluya. Apapun pergumulan kita, apapun proses yang Tuhan izinkan kita alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, yes, pagi hari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin.
tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Haleluya, Yesus pegang erat. Yesus, Bapa, ini doa kami kepadamu. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan keluarga kami, pegang jemaat di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, jangan Tuhan tinggalkan kami. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Oh, kami berserah kepadamu. Kami berserah kepadamu. Haleluya, Haleluya. Jangan. Haleluya. Yes. Amin. Katakan, Yesus, pegang jemaatmu Tuhan. Pegang suami-suami, pegang istri-istri, pegang jemaatmu, pegang keluarga-keluarga. Amin. Yes. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Ya Allah. Besar. Amin. Di dalam nama Yesus. Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, jujur di hadapan Allah, saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu. Tetapi hari ini Allah yang maha besar itu, Yesus Kristus namanya, Dia akan pegang hidupmu, Dia pegang keluargamu, Dia pegang pelayananmu, Dia pegang usaha pekerjaanmu. Berapa banyak yang mau buat keputusan yang membawa mujizat? Berapa banyak yang mau hidup betul-betul cari Tuhan, fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Allah. Amin. Besar. Sorga melihat. Sorga melihat. Sikaralalalalayasan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Di dalam nama Yesus terjadilah mujizat sesuai iman. Yesus, glory. Angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama, aku punya
terjadilah mujizat itu Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadilah pertolongan itu. Di dalam nama Yesus terjadilah kemenangan itu. Kami yang sakit dengan iman di dalam Yesus, hanya oleh Yesus kami sembuh. Dalam nama Yesus, dengan iman di dalam Yesus dan oleh Yesus, masalah apapun Tuhan akan tolong. Kami dipulihkan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan, keagungan, kehormatan, pujian, penyembahan yang terbaik kami kembalikan kepada Tuhan. Bapa, firman-Mu sudah diberitakan. Dan biar jemaat Tuhan mengambil keputusan yang terbaik, yang membawa kehidupan kami semakin luar biasa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap hidup mencari Tuhan. Hidup tetap fokus kepada Tuhan. Hidup tetap menyembah Tuhan. Yosafat mengalami kemenangan, keajaiban dan mujizat. Kami percaya pribadi kami, keluarga kami, pelayanan kami, usaha pekerjaan kami mengalami mujizat. Terima kasih bagi Bapak Ibu jemaat yang mengangkat kedua tangannya ataupun tidak, maka Tuhan akan berkarya dengan luar biasa. Berkati Ibu Gembala di tempat ini dan seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Berkati tetangga-tetangga kami, siapapun. Berkati Allah. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidung silakan duduk. Maaf ya Bu Gembala, terima kasih jemaat, maaf ya agak lama, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih Pastor Jeffrey Welan. Ini kali pertama, tapi pasti bukan kali yang terakhir. Jadi nanti kali kedua ada urap-urap, Pastor. Kali ini masih ucang, dicicil. Pak David, Bu David, terima kasih saudara. Mari kita akan mengakhiri pada kita, mari kita akan berdiri bersama-sama. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Kau Allah yang besar, ajaib yang mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagukan. Kau Allah yang besar, ajaib yang mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagukan. Biar segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Karena ibadah ini sepenuhnya milik-Mu, kami ada di tempat ini. Semua yang kami kerjakan sepenuhnya kami dedikasikan untuk semua hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah dibangun iman kami. Terima kasih untuk ketetapan hati untuk kami terus mencari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang kami tahu Tuhan adalah sentral dalam hidup kami. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Diberkatilah setiap kami yang ada di tempat ini. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Hubungan suami istri, orang tua anak diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan pula segala hal yang kami kerjakan. Pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak dalam studi mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan dengan tulus menjadi sumber motivasi dari apa yang kami kerjakan. Lewat persembahan kami hari ini, apapun yang kami berikan, persepuluhan,
persembahan misi Tuhan kami beri, supaya Tuhan dimuliakan melalui apa yang kami kerjakan. Sebentar kami pulang, kami dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pulanglah dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.